Waktu membaca Injil Matius, saya menemukan satu ayat kunci, ayat favorit, ayat emas yang selalu dipakai di dalam perduki, ya, yaitu Persekutuan Doa Usahawan Katolik Indonesia. Lalu saya berpikir, kenapa ayat itu menjadi favorit ya? Bunyinya seperti ini, diambil dari Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berpikir, kenapa ya? Mungkin yang ada kata kuncinya yaitu ditambahkan kepadamu. Yuk, mari kita bahas lebih jauh lagi mengapa ayat ini menjadi favorit dan apakah benar seperti yang orang-orang pikirkan bahwa yang ditambahkan adalah berkat materi, ya, kekayaan berlimpah. Saya mencoba berpikir lebih jauh lagi, merenungkan apa sih yang dimaksud oleh Yesus dengan ayat-ayat ini, ya. Mungkin bagi sebagian orang dan juga saya dulu berpikir, apabila kita rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin berdonasi, rajin pelayanan, rajin sharing seperti ini, rajin khotbah, maka hoki, yaitu berkat material, kekayaan materi, semua akan ditambahkan berlimpah oleh Tuhan kepada kita. Jadi makanya kita melakukan hal-hal tersebut, ya. Apa seperti itu? Setelah melalui perenungan agak lama, saya pikir belum tentu, ya. Karena kalau kita mau mendapatkan kekayaan berlimpah, ya, secara materi aja, ya, itu pun bisa kita dapatkan dari si jahat, ya. Ingat waktu Yesus dicobai, si jahat mengatakan kepada Yesus, sembahlah aku, maka dunia ini akan kau berikan kepada kamu. Dan Yesus bilang, sembahlah Allah, ya. Jadi ingat, si jahat pun bisa memberikan kita kekayaan berlimpah, ya. Tetapi apakah sama dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah? Tentu beda, ya, jalurnya. Si setan, si jahat pasti akan menuju ke kebinasaan kekal. Tapi kalau kekayaan dari Allah adalah kehidupan yang kekal. Baiknya kita dari awal renungkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita banyak baca lagi, ya, Allah dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kerajaan Allah dan kebenarannya ya adalah kasih yang bisa kita lihat di dalam diri Yesus Kristus, ya. Dimana kalau kita mempunyai hubungan relasi yang sangat intim, yang sangat dekat dengan Yesus, ya, dengan Tuhan Yesus, maka kita mempunyai buah, yaitu buah roh yang tertulis dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23, ya, ada 9, ya. Salah satunya adalah kasih. Nah, bagaimana kita menerapkan ayat ini di dalam hidup kita supaya benar-benar kita berbuah, sehingga kita boleh memperoleh ditambahkan lagi oleh Tuhan Yesus. Pertama, dalam berbisnis, ya, kita bertanya, kita selalu gunakan nggak sih kasih itu, ya, karena kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam diri Yesus, yaitu adalah kasih, ya, kasih, memaafkan. Nah, hal-hal seperti itu di dalam berbisnis kita sudah terapkan belum? Ya, jadi bukan menggunakan tipu daya atau licik atau kelihayan orang dalam berbisnis, tapi kita menggunakan kasih juga. Dan untuk dalam kita bekerja untuk orang lain, umpamanya kita sebagai profesional bekerja untuk orang lain, apakah kita menggunakan kasih, ya, dan akal budi tentunya dalam bekerja itu? Contohnya kalau kita dalam bekerja, bos tidak ada, apakah kita benar-benar kerjakan atau ya bos nggak ada, ya, nggak usah serius-serius lah, nanti bos datang baru kita belajar kerja lagi. Lalu kita berpikir nggak kalau apa yang kita lakukan itu mendatangkan keuntungan atau malahan memberikan kerugian kepada bos kita? Itu yang dinamakan oleh kasih, ya, yaitu kita mempunyai wisdom, kebijakan untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi ujungnya kan kita mau ngasih, memberikan. Dalam melayani keluarga dan sesama, kita menggunakan kasih nggak sih? Atau lebih banyak terpaksa, atau lebih banyak marah-marah, atau lebih banyak dongkolnya, atau iri hati, ya, karena
melakukan hal-hal itu, ya. Jadi sudahkah kasih itu kita berikan dalam pelayanan kepada keluarga yang sesama? Dalam berteman juga, apakah kita mengedepankan kasih? Jadi melihat waktu teman gembira, kita juga ikut gembira, itu kasih, ya. Waktu teman sedih, kita ikut empati kalau kita tanya apakah yang bisa kita bantu. Ya, jadi bukan hanya waktu dia senang kita ikut-ikut senang, waktu sedih kita nggak mau mendekat karena kita khawatir dia akan meminta sesuatu dan kita tidak bisa melakukan yang dia minta dan kita juga takut, ya. Nah, itu kasih. Bila semua dari jawaban-jawaban itu dalam berbisnis, ya, dalam melayani keluarga, bekerja untuk orang lain, dalam berteman, dalam bermasyarakat, adakah kasih yang kita kedepankan? Maka jawabannya adalah ya semua. Otomatis Tuhan akan menambahkan bagian dari hidup kita yang kurang. Kita berpikir kita tahu apa yang kurang dalam diri kita, tapi sebenarnya Tuhan lebih tahu, ya. Jadi biarkan saja, let God add more abundance to our life, ya. We cannot decide. Kadang-kadang kita berpikir ini kekurangan kita, tapi ternyata bukan. Tuhan lebih tahu. Dan perihal kerajaan Allah, ya, ini ada satu ayat lagi untuk menguatkan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya, itu dari Roma bab 14 ayat 17. Jadi ini menguatkan bahwa dalam Matius 6 ayat 33 kita diminta untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kerajaan Allah adalah yaitu, ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi bukan kita mengharapkan kerajaan Allah yang hal-hal duniawi sekali, ya. Dan otomatis kalau kita sudah menemukan, ya, kasih dan kebenaran itu di dalam diri Yesus, maka otomatis, ya, yang semua yang kurang akan ditambahkan. Jadi contohnya ini tidak harus seperti ini. Yang dalam pikiran saya adalah tambahan dari Tuhan, yaitu berupa pasangan hidup kita dan anak-anak yang baik bagi yang sudah berkeluarga, ya. Bagi yang masih single mungkin pekerjaannya yang baik, dapat bos yang baik, kolega yang semua mendukung, mensupport. Kita diberikan kesehatan yang prima, ya. Melakukan bisnis lancar, walaupun orang lain banyak yang seret, kita lancar, ya. Pendidikan dan karir anak-anak bagus. Di mana saja kita pergi, kita merasa damai, hati yang damai, ya. Hidup tanpa ketakutan. Kita punya teman yang luar biasa. Di dalam susah, dia datang menanya apakah bisa dibantu. Ya, dalam senang pun dia ikut sama-sama bersukacita dengan kita. Sekali lagi, berkat dari Tuhan tidak melulu berupa harta, uang, kedudukan, nama besar, ya, pangkat, status sosial, karena semua itu bukan ciptaan Tuhan, ya. Berkat yang asli Tuhan adalah kasih, damai sejahtera, karunia, dan talenta tersebut. Jadi bila kerajaan Allah dan kebenarannya sudah kita temukan, yaitu dalam diri Kristus, ya, dan diintegrasikan dalam diri kita. Jadi pikiran, perkataan, dan hati kita semua ada, ya, ada pribadi Yesus, maka kita let it go and let God. Biarkan Tuhan sendiri yang mendapatkan apa yang kurang. Dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Asalkan kita mau bekerja dengan baik, taat, dan setia, Tuhan pasti berikan apa yang kita perlukan dalam hidup, ya. Jadi memang konteks Matius 6 ayat 33 yaitu memberitahukan kepada kita jangan seperti orang kafir yang selalu ketakutan hal-hal materi duniawi. Tapi kita diminta untuk cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Yang kurang akan ditambahkan. Kita imani dan percaya, ya. Jadi makanya saya lihat kenapa ayat ini menjadi favorit untuk persekutuan doa usahawan Katolik Indonesia. Bagi yang mungkin dulu berpikir hal-hal materi yang dia tambahkan, sekarang mungkin kita berubah sedikit mindsetnya bahwa cari dulu Tuhan dan hal-hal ini akan ditambahkan.
Semoga ayat ini menguatkan kita semua untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.